Hari ini aku mau bahas mengenai stainless pan nih. Ini aku lagi masak daging yang berbumbu, ada kecap, ada gula, segala macam ya. Dagingnya udah aku cincang dulu ini. Biasanya kalau pakai stainless pan pastinya suka lengket, apalagi ini dagingnya dicincang gampang hancur ya. Kalau udah lengket udah pasti kacau banget ini jadinya. Ini aku cuma videoin pas aku masak daging cincang ini yang dibikin kayak bakso atau steak lah ya. Ini ternyata nggak lengket ya, terbilang nggak lengket, walaupun sedikit lengket tapi masih aman lah ya. Nanti dengan pan yang sama aku akan masak sisa dagingnya, jadi aku masak sampai 3 kali nih dagingnya tanpa dicuci dulu. Nah seperti ini masih ada sisa karamelnya, ini digosok-gosok aja pakai spatulanya, kalau bisa spatula stainless ya. Gosoknya harus agak kenceng karena karamelnya ini cukup lengket di pan, tapi nggak apa-apa, ini aku tambahin lagi dengan margarin atau minyak. Aku coba masak lagi ya sisa dagingnya. Pastikan daging bagian bawah udah matang sebelum dibalik kayak gini ya. Kalau dagingnya belum mateng, nanti takutnya hancur. Seperti teman-teman lihat di pannya tadi masih banyak sisa karamel ya, tapi ini ternyata pas dibalik tidak lengket ya. Kalau lengket ini udah pasti dagingnya hancur, soalnya ini daging cincang seperti yang tadi aku ngomong ya. Kalau lebih gampang, pastinya lebih gampang pakai pan anti lengket ya, tapi ternyata pakai stainless pan gini bisa loh masak daging kayak gini. Dan hasilnya menurut aku sih lebih smoky karena ini panasnya lebih dapet ya. Kalau teman-teman mau samaan fry pan-nya, aku taruh di kolom deskripsinya untuk linknya. Fry pan ini murah meriah, dari harga kurang dari 200.000 tergantung ukurannya ya. Aku pakai ukuran 20 cm, harganya 180 ribuan. Ini tiruannya Nuklat yang harga 700 ribuan, dan ternyata ini pannya nggak kalah bagus dengan yang mahal. Walaupun masih banyak sisa karamel tapi nggak lengket ya. Dan ini aku masak lagi untuk yang ketiga kali. Minyak udah aku panasin dulu sebelum daging dimasukin. Untuk masaknya ini aku pakai api kecil sedang aja. Biasanya kalau kalian salah pakai stainless pan-nya itu suka lengket dan biasanya harus dicuci dulu baru masak lagi. Nah ini aku sampai 3 kali dan tanpa dicuci dulu aku bisa lanjutin masak semua daging cincangnya. Dan untuk minyaknya nggak terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit juga ya, karena ini kan bahannya stainless. Dan ini aku pakai daging non halal yang agak sedikit berlemak. Kalau pakai daging ayam harusnya bisa juga ya, kalian bisa tambahkan kulit ayam cincang supaya nanti lemaknya keluar dan nggak terlalu lengket. Next time pas sempet aku coba deh bikin versi ayam ya, kita lihat nanti ini lengket apa enggak sih pakai pan stainless. Aku lagi suka aja sih pakai stainless pan, jadinya ini aku iseng-iseng aja tadi coba masak pakai ini. Biasanya aku lebih pilih pakai pan anti lengket. Tapi kalau kayak gini sih ke depan aku bakalan rajin pakai stainless pan aja. Kalau kalian lihat sisa karamelnya pasti mikir ini nyucinya pasti bakalan susah banget ya. Nanti di akhir akan aku kasih tahu cara bersihinnya supaya nggak rempong. Video ini aku buat apa adanya tanpa ada tipu-tipu ya. Walaupun ini daging cincang tapi nggak hancur loh pas dimasak begini. Pas awal-awal pakai stainless pan emang susah, tapi kalau kalian udah terbiasa pasti bakalan suka. Ya deh, sisa karamelnya ini tebel banget, tapi kalian nggak usah khawatir karena bersihnya tuh gampang banget. Nggak perlu pakai sabun khusus juga loh. Lanjut ke bersihinnya ya, ini masih api dalam keadaan nyala, kita tuang aja air biasa. Dan ini airnya tinggal kita panaskan sampai didih, kemudian kita gosok-gosok aja pakai spatulanya. Nggak perlu lama, nggak nyampe semenit kok. Ini aku gosok-gosok aja kayak gini dan lama-lama karamelnya akan copot sendiri tuh. Lihat tuh kan lama-lama udah bersih. Ini aku gosok-gosok di atas kompor sekitar 30 detikan aja. Cuma sekitar 30 detik nggak akan bikin kalian boros gas ya. Kalau udah gini apinya udah boleh dimatikan dan karena airnya juga udah didih ya, udah panas. Kalian tinggal lanjut gosok-gosokin gini aja sampai nanti karamelnya pada lepas ya. Nggak susah kok. Lanjut pannya ini aku pindahin ke wastafel biar nanti lebih gampang bersihinnya. Kalian cukup gosok-gosok gini, nggak susah, nggak perlu pakai tenaga besar juga. Dan ini menurut aku udah lumayan bersih, dan lanjut mau aku gosok menggunakan sabun stainless nantinya. Beneran deh, ini nggak susah kok cucinya. Ini karena aku pakai spatula stainless, jadinya lebih gampang juga ya. Spatula aku juga tipis, jadi gampang gosok-gosokinnya. Dan ini tinggal aku bilas, nanti akan aku gosok lagi menggunakan sabun stainless, tapi nggak usah keras-keras. Tuh lihat, ini sisa karamelnya udah nggak banyak ya. Dibilas seadanya aja, dan kalau udah kayak gini kalian tinggal lanjut kasih sabun cuci piring aja, kasih seperlunya aja, dan tinggal digosok-gosok pelan, nggak usah sampai kenceng-kenceng banget. Pelan-pelan aja supaya nanti stainless pan kalian nggak rusak. Buat teman-teman yang mau beralih ke stainless pan, gak usah khawatir, stainless pan itu aman digunakan dan ini awet banget. Cara pakai stainless pan biar nggak lengket dulu pernah aku share ya, nanti aku share lagi linknya di kolom deskripsi. Udah deh, ini tinggal aku bilas aja dan nanti tinggal aku sabunin lagi sekali lagi. Stainless pan-nya jadi bersih lagi kan. Nah teman-teman kalau mau samaan langsung cek di kolom deskripsi ya. Semoga video ini berguna dan happy cooking.